Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat Mutiara Drama? Hari ini saya akan sharing tentang materi matematika yang berjudul tentang persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus ini adalah materi matematika untuk kelas 8 SMP. Tapi sebelum saya lanjut ke materi persamaan garis lurus, jangan lupa tetap dukung channel saya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya serta like, komen, dan share video dari saya. Oke, jadi persamaan garis lurus ini bentuk umumnya bentuk umum dari persamaan garis lurus itu adalah nih, Y sama dengan MX tambah C. Nah, bisa bentuknya seperti ini atau bisa juga bentuk dari persamaan garis lurus itu adalah seperti ini. Bisa ya, AX tambah BY sama dengan C, atau bisa juga AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan garis lurus. Oke, sekarang kita masuk ke grafik dari persamaan garis lurus. Nah, bagaimana cara menggambarkan grafik persamaan garis lurus? Yang pertama, kamu harus mencari titik potong dari sumbu X. Cara mencari titik potong dari sumbu X yaitu dengan cara membuat Y sama dengan 0 dan kita cari nilai X-nya. Sebaliknya, kita cari titik potong terhadap sumbu Y dengan cara membuat nilai X sama dengan 0 sehingga nanti kita dapatkan nilai Y-nya. Nah, agar lebih paham menggambarkan grafik persamaan garis lurus, saya akan langsung berikan satu contoh soalnya. Oke, sebagai contoh di sini kita akan menggambarkan grafik persamaan garis lurus dari persamaan garis 2x tambah 3y sama dengan 6. Nah, kalau kamu lihat persamaan garis lurusnya dia seperti contoh persamaan garis lurus pada bentuk yang kedua. Sudah? Nah, 2x tambah 3y sama dengan 6. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Yang pertama, kita cari titik potong terhadap sumbu X. Nah, titik potong terhadap sumbu X ini kita dapatkan jika nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi, tadi persamaan garis lurusnya adalah 2x tambah 3y sama dengan 6. 2x tambah 3y sama dengan 6. Nah, sekarang nilai Y-nya kita ganti dengan 0. Maka 2x tambah 3 dikali 0 sama dengan 6. Maka 2x 3 kali 0 hasilnya adalah 0. 2x tambah 0 sama dengan 6. 2x tambah 0 hasilnya adalah 2x sama dengan 6. Maka nilai x-nya sama dengan 6 per 2. Maka x-nya sama dengan 6 per 2 hasilnya adalah 3. Jadi titik potong terhadap sumbu X adalah ya nilai X-nya tadi 3 ya, nilai Y-nya 0. Maka titik potong terhadap sumbu X adalah 3,0. Selanjutnya kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Nah, titik potong terhadap sumbu Y bisa kita dapatkan dengan cara mensubstitusi nilai X sama dengan 0 ke persamaan garisnya. Jadi tadi persamaan garisnya adalah 2x tambah 3y sama dengan 6. Nah, nilai X-nya kita ganti dengan 0, berarti 2 kali 0 tambah 3y sama dengan 6. 2 kali 0 hasilnya adalah 0 tambah 3y sama dengan 6. 0 ditambah 3y hasilnya adalah 3y sama dengan 6. Maka nilai y sama dengan 6 per 3. Maka y-nya sama dengan 2. Jadi titik potong terhadap sumbu y adalah ya tadi nilai X-nya adalah 0 dan nilai Y-nya adalah 2. Oke, sekarang kita akan gambarkan
grafik persamaan garis lurusnya. Oke, sekarang kita akan gambarkan grafik dari persamaan garis lurusnya. Oke. Nah, kalau kamu mau menggambarkannya dengan lebih lurus, menggunakan garis ataupun gambar di buku berpetak. Oke, untuk X-nya dia minta X-nya 3 ya. Sedangkan untuk Y-nya dia minta 2. Oke, sekarang kita gambarkan titik potong yang pertama. Udah, yang pertama titik potongnya adalah 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Berarti dia tidak bergerak ke atas ataupun ke bawah. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk yang kedua dia minta nilai 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Maka itu dia. Oke, nah untuk menggambarkan grafik garis lurusnya berarti kita hubungkan antara titik 0,2 dengan titik 3,0. Nah, kalau kamu kurang yakin lagi dengan gambar grafiknya, kamu buat titik-titik pembantu. Terserah mau kamu ambil nilai X-nya berapa ataupun nilai Y-nya berapa. Itu sebagai titik pembantu. Tapi kalaupun hanya menggunakan 2 titik potong ini saja, dia sudah tergambar grafiknya. Nah, inilah dia grafik persamaan garis lurus dari 2X tambah 3Y sama dengan 6. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke gradien dari garis lurus. Nah, gradien ini biasanya disimbolkan dengan huruf M. Nah, gradien suatu garis itu adalah bilangan yang menyatakan kecondongan atau kemiringan dari suatu garis. Contoh, tadi saya punya grafik yang tadi ya, yang persamaan garis lurus tadi. Nah, sudah saya hapus. Y, di sini X. Nah, jadi gradien tadi adalah bilangan yang menyatakan kecondongan dari suatu garis ataupun grafik dari garis lurus ini. Nah, gradien ini didapatkan dengan cara membandingkan nilai dari Y per X atau merupakan perbandingan dari komponen Y per komponen X. Nah, oke. Nah, tadi kita menentukan gradien jika diketahui gambar grafiknya. Jadi jika diketahui gambar grafiknya, cara menentukan gradiennya adalah dengan cara membandingkan komponen dari sumbu Y per komponen dari sumbu X. Nah, bagaimana cara mencari gradien jika yang diketahui adalah persamaan garisnya? Nah, perhatikan beberapa catatan yang saya berikan berikut. Yang pertama, gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX, maka garis tersebut memiliki gradien M. Jadi contoh ya, di sini saya punya persamaan Y sama dengan 2X. Maka kalau kamu disuruh mencari gradiennya dengan mengikuti catatan ini, maka akan diketahui bahwa gradien garisnya adalah, lihat letaknya adalah di sini. Jadi nilai gradiennya adalah ya 2. Yang berikutnya, gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C maka memiliki gradien M. Jadi misalkan contoh yang kedua, saya punya suatu garis persamaan garis lurus dengan persamaannya adalah Y sama dengan negatif 3X ditambah 7. Maka gradien dari garis dengan persamaan garis yang seperti ini adalah nilai M sama dengan, nah kamu lihat, M-nya adalah bilangan yang berada sebelum variabel X ataupun koefisien dari X. Maka di sini gradiennya adalah ya negatif 3. Selanjutnya bentuk yang ketiga, nah gradien garis dengan persamaan AX tambah BY sama dengan C adalah gradien tetap ya, simbolnya M sama dengan negatif A per B. Jadi misalkan contohnya di sini saya mempunyai persamaan garis yang tadi ya, yang kita gambarkan grafiknya 2X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, kita akan coba cari gradiennya. Maka gradiennya adalah negatif A per B. A itu adalah koefisien dari X, sedangkan B adalah koefisien dari Y. Maka kita tentukan dulu A-nya. A tadi adalah koefisien dari X, maka A-nya adalah 2.
Sedangkan B-nya adalah koefisien dari Y, maka B-nya adalah 3. Jadi jika kamu ditanya berapa gradiennya, maka cara mencari gradiennya adalah ini dia rumusnya, M sama dengan negatif A per B. Maka gradien ataupun kemiringan dari garis ini adalah M sama dengan ya negatif A-nya adalah 2 per, sedangkan B-nya adalah 3. Maka gradien garis dengan persamaan garis lurusnya 2x tambah 3 y sama dengan 6, maka nilai gradien ataupun kemiringan dari garisnya adalah negatif 2 per 3. Oke, kita langsung masuk ke yang berikutnya. Yang berikutnya adalah gradien garis yang melalui titik. Melalui dua titik ini ya, titik yang pertama x1, y1 dan titik yang kedua adalah x2, y2. Nah, cara menentukan gradiennya rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 kurang X1. Contoh. Oke, kita masuk ke contoh dari yang keempat. Nah, tentukanlah gradien dari garis yang melalui titik A 1,2 dan titik B 3,0. Nah, di sini gambar grafiknya, grafik persamaan garis lurusnya tidak diketahui. Persamaan garis lurusnya juga tidak diketahui, tapi diketahui bahwa garis itu melewati dua buah titik, yaitu titik A 1,2 dan juga titik B 3,0. Nah, kita bisa cari gradien ataupun kemiringan dari garisnya dengan menggunakan rumus ini. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Jadi kita tentukan dulu mana X1, X2-nya, Y1 dan Y2-nya. X1-nya adalah titik yang pertama ya. Ini berarti X1-nya adalah 1, Y1-nya adalah 2. Selanjutnya X2-nya adalah 3 dan Y2-nya adalah 0. Lalu kita masukkan nilai X1, Y1, X2 dan Y2 ini ke rumusnya. Maka nilai M-nya sama dengan Y2-nya adalah 0 dikurang Y1-nya adalah 2 per X2-nya adalah 3 dikurang X1-nya adalah 1. Maka nilai gradiennya atau M-nya sama dengan 0 dikurang 2 hasilnya adalah negatif 2 per 3 dikurang 1 hasilnya adalah 2. Maka M-nya gradiennya adalah negatif 2 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 1. Jadi gradien ataupun kemiringan garis jika diketahui bahwa garis itu melewati titik A 1,2 dan titik B 3,0, maka gradien garisnya adalah negatif 1. Oke, mungkin cukup sekian materi kita hari ini tentang persamaan garis lurus, bagaimana cara menggambarkan grafiknya, dan juga bagaimana cara mencari kemiringan ataupun gradiennya. Kita akan jumpa lagi di materi yang berikutnya tentang persamaan garis lurus juga ya, yaitu tentang cara menentukan persamaan garis lurus. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir, dan jangan lupa ya tetap dukung channel saya dengan cara klik subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya serta like, komen, dan share video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.